kepada Allah. Qul ma min waqtin aw lahzatin taridu 'alaika ayyuhal 'abdu illa walillahi 'alaika fiha haqqun jadid min dzikrin aw fikratin aw nadratin aw muraqabatin aw musyahadatin aw min khidmatin hissiyatin aw ma'nawiyah. Jadi artinya tiada satu waktu, satu saat yang datang kepadamu wahai hamba kecuali di dalam peluang waktu yang sedang Anda miliki itu tidak lain ya, bahwa di situ kamu punya kewajiban untuk melakukan perintah Allah yang baru mahon jadi. Apa itu berupa zikir atau fikrah tafakur atau nazrah ya, berzikir, berfikir, atau nazrah atau mengamati, atau muraqabatin atau menghayati, atau musyahadatin atau memperhati, atau min khidmatin hissiyatin kerja fisik, atau ma'nawiyatin kerja fisik. Apapun yang kamu lakukan mesti ada yang bisa kamu lakukan, tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Alima kullu unasim masyarabahum, sadaqallahul azim. Semua orang tahu tempat minumnya, semua orang tahu bakat yang dimilikinya masing-masing. Bakat sidan ngelas beli bisa, nyetir kapal beli bisa, ngajar matematika beli bisa, ngimami sholat beli bisa. Bisanya apa? Ya sebisa-bisanya. Minum tasbih bisa beli bisa, tangannya protol. Gadek-gadek bisa beli. Ya wis tugasnya gadek-gadek. Ilallah wis bisa. Itu minimal ada yang kamu kerjakan. Jangan sampai tidak ada pekerjaan. Ya gitu ke mau kokon. Ya iya, mau Sabtu kian ditinggal kita kan udah harus mulai. Baru kita seneng jembatan kan kok mana. Wah, ya wis salam kok kita beli telepon mana gitu. Ya, telepon ini gitu kok aja kira mulai kita start ya. Iya, lagi sakit kita kena flu. Nah iya, jadi artinya bahwa kata alima kullu unasi masyarbah itu masing-masing orang tahu apa yang harus dia lakukan. Orang lain, semua orang tahu kemampuan apa, potensi apa yang dimilikinya, itulah dimanfaatkan. Sing bisa dagang, ya dagang. Sing bisa bertani, ya bertani. Sing bisa ngajar, ya ngajar. Lamun bating beli, bisa apa-apa. Apa sing bisa? Ya, makanya disadar diri. Anak mau bangun masjid. Duitnya anak, ya nyumbang karena duit. Beli dia duit, tenaga bisa beli. Melu ngaduk bisa beli. Bisa, ya maka. Bisa ngaduk bisa ya, karena tenaganya wis tua, ya apa bisanya? Ya nyumbang cangkem, suaranya enak beli, baru buka seser, baru selawatan. Suaranya belenak, siapa maning? Ya wis karo dongannya baik. Enggak, dongannya baik, aja nyupatani. Yung anak yang giwongke, nyumbang beli, membantu tenaga beli, nyumbang pikiran beli, ndongak kena beli, malah nyupatani. Yung gue masjid ya, totoan los, bakal jadi ketok kuping, tak ketok sih kupingnya. Anak pun ngomong itu urusan pribadi ya pribadi. Ini kan masih lo jangan mengharapkan jangan jadi. Iya tapi ya kita kayak pondok ke anak yang totoan ketok kuping, ya ketok sih dah. Non, iya beli. Iya beli. Lah ya iya. Si kenapa ya? Ya bakal beli nyumbang ya wis menengah baik. Kalau membantu uang tidak, tenaga tidak, pikiran tidak, doa tidak, ya padu asal cep meneng aja ngerecoki bagaimana wis untung kita kawan. Jadi kadang-kadang kita di dalam pertarungan sehari-hari dengan komunitas kita nih, padu asal uangku meneng, ngerewangi beli, ngerecoki beli, sudah berterima kasih saya. Terima kasih atas sikap diammu itu. Nggak usah bantu. Itu betul, saya diuntungkan. Iya kan? Itu persoalannya. Ya, tapi saya tidak akan menyesal, tidak akan marah, tidak akan kecewa apapun yang saya hadapi. Karena saya tidak akan meladeni
Bakang lagi ini siji waktu ini langka, bukan dibuang-buang waktu baik, yang hasilnya nggak ada. Iya, jadi ya yang penting kalau ada begitu ya sudah biarin aja. Mau kadang-kadang beli terima ke kejuki, sih diterima kok, metang-metang kok. Iya. Wa amrun aqidun min at-tahqiq bil ubudiyati wal qiyami bi wadha'ifir rububiyah. Persoalan penting wa amrun aqid dan persoalan penting min at-tahqiq bil ubudiyati yaitu dalam bentuk realisasi dengan penghambaan bil ubudiyah wal qiyami bi wadha'ifir rububiyah dan siap melaksanakan tugas-tugas ketuhanan. Fa in ghafalta 'anil haqqil jadid amril akid, ketika engkau melalaikan tugas baru dan perintah penting fi waqti ma, dalam waktu apapun, begitu kamu terledor, kamu lupa, tidak memakan waktu yang terluang, wa dakhalal waqtu tsani, kamu akan menghadapi waktu yang kedua, yaitu haknya waktu. Saya ulang lagi bahwa kewajiban-kewajiban, tugas-tugas kita dalam hidup ini semuanya terschedule, punya timetable, ada batasan waktu dari jam berapa sampai jam berapa, bulan apa sampai bulan apa, itu semuanya terschedule. Ketika itu terlalaikan, kita akan menghadapi yaitu waktu yang kedua, yaitu bahwa waktu itu sendiri juga punya hak atas diri kita. Faqad fatakal qada wa najimta ala ma madha. Kamu menjadi terlewatkan waktu dan engkau menyesali apa yang telah Anda lalui. Kari tinggal gigit jari, memagut kekecewaan karena kita telah kalah dalam bermain waktu. Saya ulangi lagi ya, bahwa ketika tugas-tugas hari ini dipending, ditunda kepada hari esok tanpa alasan, padahal kamu masih bisa melakukannya. Nah, itu satu tanda saya duga mungkin atau hampir dapat diyakini di penghujungnya kamu pasti gagal. Kecuali wis kelengar sih dan ya wis, gak apa-apa, aduh jadi peragat Pak Kiai. Bisa beli, ampun, wis remes ya wis lah kamu konon mah. Yang masih kendeng sih, kamu bisa gimana? Atau dasar apa? Kamu bisa. Ini paling sebel kalau suruh orang terus dia, terutama tiap hari saya marah tuh, bukan? Ya kalau juga gimana? Atas dasar apa sih gimana? Sekian bisa beli, ya bisa ya mesti enggak sih. Jangan menunda hari ini kepada esok karena besok akan datang pekerjaan baru. Nah ini kadang-kadang di situ, ya waktu itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, ya kan? Tidak bisa dipotret, yang bisa kita jalani dan kita rasakan, ya kan begitu? Jadi ukuran-ukuran waktu, ya measuring, ya ukuran tentang waktu itu sendiri, sesungguhnya kita sendiri punya ukuran waktu yang berbeda-beda. Satu waktunya pakai menit dan detik, satu dengan hari, minggu, tahun, century, apa namanya itu, abad. Ya ini untuk waktu yang kita miliki, yang ada di permukaan bumi. Awas, itu waktu ini pun adalah waktu yang artifisial, hasil dari kesepakatan kita bersama. Besok kita jumpa jam 4 sore. Itu adalah artifisial supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita. Jam 4 sore itu bersyaratkan jam dinding yang kita sepakati, yang satu hari dibagi 24 jam, yang satu minggu 7 hari. Itu saja persoalannya. Tetapi kita dalam diri kita punya waktu yang lebih relatif daripada itu. Kerelatifan diri kita di dalam di atas permukaan bumi ini, ya kan begitu. Itu adalah waktu di bumi. Begitu kita keluar dari bumi, ya waktunya bukan waktu bumi. Paham bikin sih?
Kalau kita di luar bumi yang nggak ada hari, nggak ada siang, nggak ada malam. Iya, mengukur jarak antara satu planet dengan planet yang lain, satu galaksi dengan galaksi lain, itu pakainya satuan astronomi, pakai SA makanya. Yang satu SA itu sama dengan 320 tahun cahaya. Benar yang sering itu ngomongku. Di pambai. Gemet bikin gitu. Jadi kalau SA itu jangan dikiranya 1 kilo, tidak. Itu 325 tahun cahaya per SA. Iya, jarak antara Jupiter dengan matahari berapa? Sekian ratus SA. Bayangkan, sekian ratus tahun cahaya dengan galaksi yang lainnya. Gemet maksudnya begini. Ya? Ay. Bodoh maning makin gitu. Ya kalau 100.000 tahun cahaya itu kadar berangnya mah. Iya. Ini kita makhluk manusia, dimensi waktunya seperti ini. Jin punya dimensi waktu enggak? Ya punya. Dimensi ruang juga ada, dimensi tempat juga ada. Tapi ketika dimensi ruang tempat itu adalah berada dalam alam yang berbeda. Sehingga mana? Ya berbeda pula batasan waktunya. Jadi yang telung dina, ya gitu telung dina sih pakai jin mah. Ya jin melihat kita, hidup kita ini sangat singkat sekali. Kamu melihat laron, ya kehidupan laron, ya singkat sekali. Laron ke, netes mabur, pirang menit mabur ke, nepluk tuli mati, gelis temen sih. Iya karena alam manusia melihat alam laron. Jin melihat kamu juga sama seperti kamu melihat laron. Gelis temen jikin ki membetongos mati maning. Jadi engkaunya lo sira lahir, ya, sira lahir, jin geong anak kan ki. Sira lahir sampai tekang jenggotan sampai tekang mati, geongan jin diturun berbalik kan ki. Ser berbalik ke sirus mati kan. Ya kan begitu. Ya itu makanya ukuran waktu di di sistem eternity atau alam semesta. Ya tentu waktunya tidak sama. Allah juga mengatakan bahwa menciptakan langit dan bumi ini fi sab'ati ayyam. Ya bukan hari ini, teman-teman. Hari alam semesta. Iya boleh. Satuan astronomi yang satu SA sama dengan sekian 100.000 tahun cahaya itu juga ukuran yang minim sesungguhnya. Begitu alam Tuhan, alam semesta. Ya begini barang makin gitu. Aduh, ya kata teman ngomong ya. Kapan belum ngomong waktu ke? Udah pelajar. Ini begini persoalannya. 7-6 hari visit aja ayam 6 hari itu. Artinya ini kan lemeter ya, lemeter itu mengawasi menggunakan mikroskop yang luar biasa, penerawang bintang. Dia melihat bahwa galaksi Bima Sakti dan galaksi lainnya diamati, ternyata semakin hari semakin menjauh, semakin hari semakin menjauh, tambah jauh, mengembang, the extending universe menyembang. Nah, berasumsi berarti benda-benda langit ini kok semakin menjauh, berarti tadinya pernah berdekatan. Paham bikin ya? Pernah berdekatan dan pernah berhimpitan dan pernah menjadi satu benda. Ya. Karena suhu panas yang sangat tinggi dan kepadatan yang sampai pada tingkat 0, ya. Disitulah dimulainya ledakan besar atau dengan al-infijarul azim atau dengan disebutkan dengan Big Bang. Nah situlah mengeluarkan segala potensinya, ya, sehingga yang jadi planet, yang jadi satelit, yang jadi bintang dan sebagainya. Itu kan begitu. Ini antar galaksi dalam Bima Sakti saja itu ukurannya sudah ratusan tahun saya. Bagaimana dengan Bima Sakti kita dengan Bima Sakti yang lain dan terus berkembang.
Tekang sinting dewek sih mikir mengkono. Ya tetapi kan manusia tetap mencari, mengukur itu bisa diukur. Satu bintang dengan bintangnya berapa jaraknya bisa diukur. Ya dengan gesekan merahnya itu kan bisa diukur. Angel. Ya artinya bakal kita mikir mana kan nyung aku terlalu singkat sekali. Diberi waktu yang sangat singkat kok tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin. Atas dasar apa goblok temen saya aku. Yon. Ya artinya begitu manusia tidak menghargai waktunya. Ya kan? Banyak orang yang tidak menghargai waktunya tuh. Buat leha-leha, santai-santai, minum kopi, tas kepul, wono. Rasanya wong. Jadi kita ya paling cerdas, mibilakah? Sebutlah nama Tuhanmu. Ya sudah ada artinya kan? Alasan sih nama. Non. Nah disitulah bahwa nanti di penghujungnya apakah matahari kita semakin hari semakin meredup? Karena matahari sendiri itu sebetulnya apa sih? Dan memang karena kepadatan matahari bentuk metal helium yang ada pada itu menjamin kesinambungan matahari itu melepaskan nuklirnya, ledakan-ledakan nuklirnya yang luar biasa. Tapi ya namanya juga alam juga saya yakin akan berakhir juga kok. Tapi nggak tahu berapa miliar tahun lagi saya nggak tahu. Sebab umur matahari yang kita nikmati panasnya hangatnya ini itu sudah sekitar 13,3 sampai 13,7 miliar tahun. Sampai sekarang bumi terbentuk dan bumi ini terbentuknya adalah terakhir matahari ini. Bintang yang terbentuknya paling terakhir daripada bintang-bintang yang lain. Nah, makanya jadi tetapi pada 2009 itu ada satu kajian memang yang ideal itu yang lebih akurat itu 13,3 sampai 13,8 miliar itu satu kemungkinannya. Jaraknya itu 13,3 sampai 13,8 miliar tahun cahaya. Jadi gas-gas ini ya, gas, metal, kabut semuanya itu mengkristal menjadi benda-benda langit bumi itu berlangsung 13,3 miliar tahun namanya. Tetapi dari ledakan sampai menjadi partikel-partikel itu mendingin membentuk metal, membentuk gas itu memang dalam 13, nah bagaimana tinggal ngitungnya 7 hari itu berarti berapa miliar tahun gitu aja kok. 13,3 dibagi 6 hari ya. 6 hari jadi berapa tuh satu harinya tuh gitu aja lah. So gak bakal kalkulator beli. Gampang itu ngitungnya. Ruwet deh kok. Non, ya berapa miliar satu harinya tuh. Tetapi batasan waktu yang pada Al-Quran sendiri itu boleh silakan tuh ada Al-Quran yang lain. Karena Allah juga menjelaskan sehari menurut Allah itu sama dengan berapa hari menurut kamu. Ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi setiap hari segala persoalan ya itu dilaporkan kepada Allah ya. LPG-nya itu langsung menghadap Allah setiap hari. Yang ukurannya saudara itu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun 50.000 tahun. Jadi satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun satu hari, kalau jadi 7 hari 50.000 kali 7 berapa tuh? Itu 6 visit tadi ayam 6. Jadi berapa? 50 kali 6 tuh 20.000 tuh 300 ya. Nanti kan ada selisih. Sejak kapan kita menghitung Allah menciptakan langit itu? Apakah dari sejak mulai adanya The Big Bang sampai kepada kristalisasi benda-benda langit ini? Ya tidak semudah itu. Gimana? Ini guru matematika. Dan iya itu mah. Apakah dari mulai benda yang kondisi
panas yang luar biasa dan kepadatan metalisasi yang ada pada bahan alam semesta ini, dari apakah mulai merekahnya sampai kepada pendinginannya. Dan itu sebetulnya teorinya itu tidak jauh dari 3 menit kok, dari mulai menjadi dingin tuh. Beli. Tetap di penghujungnya, semakin kita banyak tahu, at the age you have to say I don't know, or I know, ya, I know anything, I know nothing, I don't know anything, atau I know nothing. Di penghujungnya kita kan harus mengatakan juga aku nggak tahu, iya kan? Di penghujungnya apa? Ya nggak tahu juga. Sebentar mau anggapnya goblok sih nama. Nah ini adalah bahwa apakah tasawuf juga menjelajah ke persoalan waktu? Bisa iya bisa tidak, ya. Tetapi para ahli sufi sendiri melihat waktu itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Salah satu seorang ahli sufi itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Nabi Sulaiman adalah pernah satu malam dia di tempat tidurnya menghitung kuda-kuda yang dia miliki di kandang, warna-warna kudanya, dan di pagi hari dia mendapat teguran dari malaikat yang isinya wis tamari dikirane karena wis uge konon ja tulirung amane. Dengan rasa penyesalan beliau di pagi buta itu dia keluar dari istana dan menyuruh serdadunya untuk mengambil kuda-kuda dari kandang seluruhnya, disuruh berbaris lalu dipotong semua gara-gara sirah mobengi kita beli zikiran maring Gusti Allah. Itu kan masalahnya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Ini cerita singkat tentang Al-Quran bahwa 1 detik, 1 menit, 1 saat adalah ketika terlewat tidak untuk berzikir kepada Allah adalah menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Bareng sira menyanyikan waktu wis pirang menit. Ya kedel ya kedel makanan iki. Iya. Fa kaifa yumkinu an taqdi fil waqti tsani haqqa ghairi? Bagaimana kau bisa mengqadai membayar hak yang lainnya pada waktu yang kedua? Wa huwa aidan lahu haqqun yajibu 'alaika an tu'addiyahu fi, dan ia juga merupakan hak yang harus kamu lakukan. Fala yumkinuka an taqdiya haqqal waqtil awwali, tidak mungkin kamu bisa mengqada waktu yang pertama fil waqti tsani pada waktu yang kedua. Selewat waktu sudah tidak akan bisa mengulangi lagi. Wa anta lam taqdi haqqallahi fi, dan engkau tidak pernah melaksanakan tugasmu kepada Allah ai fil waqti tsani pada waktu yang kedua. Wal hasil anna kulla waqtin lahu haq, waktu itu setiap waktu punya hak. Fa in fata fala qada'alahu, kalau sudah lewat tidak akan bisa diulang. Walidzalika qalu fil adab at-tasawwufu wa dhabtul anfas, sehingga mereka mengatakan dalam hal masalah tata krama at-tasawwuf wa dhabtul anfas. Tasawuf itu adalah mendisiplinerkan pernafasanmu, bahwa tidak ada keluar dan tidak ada masuk nafas yang keluar kecuali menyebut nama Tuhanmu. Berapa banyak kamu menyebut nama Tuhanmu, berapa banyak nafas keluar dan berapa banyak nafas masuk selama hidupmu, itu dihitung. Ya kayak itu beli. Orang sedang ngas kok ning cangkingan, dia pegel bikin. Ya kepet kabeh. Wa hifdzul hawas, dan juga membentengi, menjaga ya panca indera kita, ya, mata, telinga, mulut, semuanya itu dijaga, dikomando. Wal anfas hiya daqaiqus saat, anfas itu adalah saat-saat yang sangat lembut, sangat mendetail. Wadabtiha, dan disiplin, adabt intibat, kedisiplinan, tepat waktu. Hiya imaratuha bi anwa'it ta'at. Nah itu dimeriahkannya, ditakmirkan, diramaikannya
dimakmurkannya itu yaitu dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan peribadatan, kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah. Fa in dayya huquq saat kharaja an adab tasawuf. Ketika seseorang itu menyia-nyiakan hak saat, hak waktu, berarti dia telah melanggar sopan santun tasawuf. Ya, wallahu taala a'lam. Tentang waktu, kenapa seorang sufi itu berkaitan dengan begitu, artinya memposisikan waktu sebagai sesuatu yang sangat penting sekali. Sejauh mana harga waktu bagi diri kita? Berapa harga waktu? Mari kita berhipotesa. Kalau ada ketentuan setelah dilihat, ya, Anda sudah stadium 4 penyakit kankernya. Pokoknya kata dokter tinggal 3 bulan lagi paling bisa bertahan. Kemo sudah tidak ada manfaatnya, rambut sudah gundul, ya kan? Badan sudah kurus kering, hanya tinggal nunggu paling lama 3 bulan lagi. Ketika menjelang tinggal 1 minggu lagi, ada dokter menawari, Anda bisa diperpanjang waktunya 2 minggu ke depan, masih bisa. Tapi harganya 100 miliar, wani boleh. Baru Anda bisa menghargai waktu ketika Anda menghadapi saat-saat kritis. Saya doakan mudah-mudahan Anda menghadapi saat-saat kritis supaya bisa menghargai waktu. Itu persoalannya. Ya, bukan persoalan takabburnya, ini satu hipotesa. Kalau seandainya kita ditawari oleh dokter bisa ditambah 2 minggu lagi hidup kamu, tapi harga obatnya sekian, ini berhipotesa. Kita tentu akan berani kalau uangnya ada. Berarti berapa harga waktu? Ya tak ternilai. Nah, kenapa waktu yang tak ternilai kamu sia-siakan selama ini? Itu persoalannya. 1 menit itu besar artinya. Garap mati, galuk tulung, padu semenit be, garap tobat dingin. Masya la ilaha illallah, pembitu din. Ayo, jadi malaikat bayar ya 3 miliar. Bayar. Iya kan gitu. Jadi artinya bahwa, jadi dari mana datangnya waktu? Itu adalah dari rotasi, dari revolusi, dari perjalanan hidup yang kita lalui, itu menjadi satu distance, satu ruang waktu yang kita miliki. Iya. Sehingga dengan adanya bumi itu berotasi pada dirinya akan menjadi perhitungan hari. Ya kan begitu. Dan ketika matahari itu bersama dengan bulannya, dengan satelitnya, dan dengan planet-planet yang lain, yang masuk dalam lingkaran dalam tata surya kita. Lingkaran dalam itu adalah Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Ini lingkaran dalam. Nah, kalau sudah Jupiter, Neptunus, Uranus dan seterusnya, itu lingkaran luar, itu punya gerak rotasi yang berbeda. Nah, itu menjadi tahun. Ya kan begitu? Dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari ini sekian ribu kilometer per detik. Perut bikin hitung ini. Gampang tuh masalah ngitung waktu ke. Ya. Dan ketika posisi bulan dan bumi dalam perputaran posisinya, disitulah orang menghitung dengan bulan, gitu, dengan lunar kalender. Ya, ketika mengaitkan bumi dengan matahari menjadi solar kalender. Di mana selisihnya? Karena perputaran satelit dengan planet bumi kita ini akan berbeda dengan
perputaran bumi mengelilingi matahari. Maka selisihnya adalah setiap bulan ini, karena kalau bulan 29 dan 30, dan kalau sistem kalender matahari itu 30 dan 31, maka selisihnya setiap tahun ini sekitar sekian hari. Sekian bulan. 11 hari. Nah, makanya ketika mengukur umur orang dengan Masehi, dengan Hijriah, akan terdapat selisih. Dan itu harus diperhitungkan. Sudah paham waktu, beli ini ngomong waktu, beli paham waktu. Paham waktu, beli sudah. Ya perlu berhitung,